Shalom seluruh jemaat yang diberkati Tuhan. Kami mengajak seluruh jemaat secara bersama-sama mendeklarasikan Pentakosta yang ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang penuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan. Seringkali kita menghadapi ketidakpastian dalam hidup ini. Namun sebagai anak-anak Tuhan, kita percaya bahwa ketika kita mengandalkan dan mempercayakan hidup kepadanya, kita pasti dipelihara. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang mempercayakan dirinya pada Tuhan. Hari ini, kita akan belajar melalui kehidupan Nabi Yeremia, seorang yang tetap setia dan dipelihara Tuhan di tengah masa yang penuh ketidakpastian. Yang pertama, Yeremia setia kepada Tuhan. Yeremia adalah nabi yang setia menyampaikan firman Tuhan kepada raja-raja Yehuda. Ada raja yang bertobat ketika ditegur, tetapi banyak juga yang menolak, bahkan menganiaya dia. Yeremia mengalami penderitaan, dipenjara, dimasukkan ke dalam sumur, dan hidup di bawah ancaman. Namun di tengah semuanya, ia tetap setia. Ia terus menyuarakan panggilan pertobatan, meskipun bangsa Yehuda tetap memberontak hingga akhirnya mengalami kehancuran pada masa Raja Zedekia. Yang kedua, Yehuda ditaklukkan masa yang kritis. Ketika Babel menyerbu Yehuda, situasi menjadi sangat mengerikan. Kota Yerusalem dihancurkan, tembok runtuh, dan bangsa Yehuda dibuang ke Babel. Ini adalah masa tanpa harapan secara manusia. Dalam kondisi seperti ini, Yeremia pun sebenarnya bisa mengalami nasib yang sama, dibawa ke pembuangan atau bahkan dibinasakan. Yang ketiga, dipelihara dengan ajaib. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Tuhan campur tangan secara ajaib. Melalui Panglima Babel, Yeremia dilepaskan, bahkan diberi kebebasan untuk memilih. Ikut ke Babel dengan perlindungan atau tetap tinggal di Yehuda. Ini adalah mujizat Tuhan. Di tengah kehancuran, Yeremia justru dipelihara oleh pihak yang seharusnya menjadi musuhnya. Yeremia memilih tetap tinggal untuk menuntun sisa bangsa agar kembali takut akan Tuhan. Yang keempat, masa depan, masa yang tidak pasti. Seperti Yeremia, kita juga hidup dalam masa depan yang tidak pasti. Hari-hari ke depan belum pernah kita jalani. Banyak orang membuat rencana, tetapi tidak ada yang benar-benar tahu apa yang akan terjadi. Ketidakpastian seringkali menimbulkan kekhawatiran. Yang kelima, pemeliharaan Tuhan. Namun firman Tuhan mengingatkan kita bahwa hidup kita ada dalam tangannya. Seperti Yeremia dipelihara, kita pun akan dipelihara. Ketika kita mengandalkan Tuhan, hati kita akan lebih peka terhadap tuntunan firman-Nya. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, jerih payah tidak akan menambahinya. Artinya, hidup yang diberkati bukan sekedar hasil usaha, tetapi berasal dari perkenanan Tuhan. Tokoh-tokoh seperti Abraham, Ishak, Yusuf, dan Yeremia adalah contoh nyata. Mereka hidup mengandalkan Tuhan dan Tuhan memelihara mereka bahkan di masa sulit. Tuhan senantiasa mengetahui setiap langkah kehidupan kita. Tidak ada satupun yang luput dari perhatian Tuhan, termasuk ketika kita salah mengambil keputusan. Firman-Nya menyatakan bahwa Tuhan tetap memelihara hidup kita dalam setiap situasi, hingga rencananya yang besar terjadi. Yang diperlukan adalah hati yang terus tertuju kepada Tuhan dan yang mau dituntun oleh firman dan Roh Kudus.
Terlebih di era penyelesaian amanat agung, Tuhan akan memelihara kita di tengah ketidakpastian, sehingga kita dapat menyelesaikannya dengan baik. Untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan scan QR Code yang tersedia atau buka website kami di gbigatsu.id. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, selamat pagi, selamat hari Minggu, Shalom. Sekali lagi Shalom. Kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Penyertaannya luar biasa Bapak Ibu Saudara, amin. Tidak terasa kita sudah ada di akhir bulan Juli. Dan kita menyelesaikan bulan Juli ini dengan tuntunan Tuhan, amin. Dan kita percaya di bulan yang baru ada penyertaan Tuhan yang baru dalam kehidupan kita, amin. Mari saya menjemput semuanya bangkit berdiri, memulai dan membuka ibadah kita di pagi hari ini. Sama-sama kita dengan gairah kita perkatakan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan berbaring dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah membuat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan yang daripadaku. Sorakan haleluya, haleluya, hosana, 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 hosana bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Terpuji-pujilah Engkau Allah Bapa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan kalau pagi hari ini Engkau mempertibakan kami di hari Minggu lagi Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan, semua karena perkenanan Tuhan. Oleh karena itu Bapa, pagi hari ini kami umat-Mu, kami anak-anak-Mu, kami bawa korban pujian penyembahan kami di hadapan hadirat-Mu. Engkau datang dan bertakhtalah ya Bapa. Karena kami percaya, kami tahu ketika Engkau bertakhta, ada kesembuhan, ada kelepasan, ada mujizat yang terjadi. Demi nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami buka ibadah raya Minggu di pagi hari ini. Haleluya, amin. Bapak Ibu jemaat dipersilakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Jesus. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu, ku persembahkan
Tuhan baik. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah. Kami persembahkan Korban syukurku yang terbaik bagimu. saat ku masuk. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, Kami tersungkur dan sembah. tersungkur dan sembah. Kami persembahkan Tuhan Korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Kita angkat pujian ini dari awal. Katakan sama-sama. Saat ku masuk ke hadirat, Kami tersungkur Tuhan dan sembahku. Kami persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi. Kami bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu. Jesus, kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan selamanya, selamanya kami bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Angkat suaramu, katakan. Ku bawa korban syukur. Mari bersyukur kepada Tuhan untuk setiap pemeliharaannya di dalam bulan Juli ini. Kami melihat Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan Selamanya, ku bawa korban syukur. amin. Ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan Selamanya, selamanya. ku bawa korban syukur Ke tempat kudus-Mu Bapa.
Dia baik. Mari bersyukur. Angkat suaramu dan bersyukur buat segala kebaikannya, buat segala anugerahnya, untuk perkenanannya. Haleluya. Kami menaikkan pujian hormat kami kepadamu, sebab Engkau Allah yang layak dipuji, sebab Engkau Allah yang layak disembah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kaulah penjaga Israel yang tidak pernah tertidur terlelap. Kaulah yang membuat hidupku baru, Tuhan. We wanna worship you, God. We wanna worship you, Allah. I wanna worship you more because of who you are, Jesus. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidup setiap kami. You bless us more, God. Ini ku datang sujud di hadapanmu. I bow down, oh God, memujimu, menyembah. We wanna worship you, Lord. Segala pujian, say, segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidup kami, Kau hadir dalam hidup. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu. More of you, God. Segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, Jesus, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu. Oh, praise the name, come on. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. Hallelujah. Forever sing, we will sing your praise. Oh Lord, come on, just lift up your voice. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore, forever.
Jesus. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above the whole throne, and dominion, all power, and positions. Your name stands above the whole. Come on, church, everybody sing it out. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above the whole. Positions, your name stands above the one more. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above the whole. Stands above the whole throne and dominion, all power and positions. Your name stands above the whole, and the angels cry, holy, all creations cry. You're holy, Lord. Holy, you are lifted high. Holy forever. Hear your people sing. Holy to the King of Kings. Holy, you will always be. Just Christ, holy, all creations cry. Holy Lord, holy, you're lifted high, high, holy, holy forever. Sing holy, holy to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. You will always be. You will always be. Hormat kami, pujian kami, pengagungan kami yang setinggi-tingginya hanya untuk Engkau, Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. We are nothing without you, Lord. Kami tidak ada apa-apanya tanpa Engkau, Tuhan. Oleh karena itu, kami bawa pujian, penyembahan kami yang terbaik. Kami bersyukur pagi hari ini, Tuhan. Dan kami bawa bangsa kami Indonesia. Kami percaya, kami tahu Indonesia ada di hati dan pandangan Tuhan. Indonesia ada di dalam lawatan Tuhan. Kami doakan pemerintahannya, perekonomiannya, keamanannya di dalam nama Yesus.
Diberkatilah Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden dengan semua lembaga tinggi negara yang ada. Bahkan sampai kepada kami yang ada di Provinsi Maluku, yang ada di Kota Ambon, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Maluku diberkati, Ambon diberkati, diberkatilah pemerintahan, keamanan dan perekonomiannya dalam nama Yesus. Aparat keamanan TNI Polri dari tingkat pusat sampai kepada kami yang ada di Kodam 15 Patimura, bahkan di Polda Maluku, diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa Allah yang pegang kendali atas bangsa, provinsi, dan bahkan kota kami. Haleluya. Pagi ini Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk para pemimpin di gereja kami. Kami berdoa dalam nama Yesus untuk Pendeta Dr. Insinyur Niko Notor Harjo bersama dengan istri dan para wakil gembala. Kami doakan Tuhan Bapak Gembala kekasih kami, Bapak Gembala CK9 GBI House of Glory Ambon bersama dengan Ibu Wakil Gembala. Di dalam nama Yesus kami percaya penyertaan Allah sempurna, pemakaian Allah dahsyat atas kehidupan mereka. Dan kami percaya Tuhan lewat pelayanan mereka, penggembalaan mereka, banyak jiwa dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Diberkatilah keluarga, pelayanan, bisnis, usaha pekerjaan mereka diberkati berlimpah-limpah di dalam nama Yesus. Kami berdoa untuk semua elders di gereja kami, bahkan Tuhan Yesus semua pengerja. Kami percaya dalam nama Tuhan Yesus bahwa Engkau Allah yang pilih, Tuhan yang pakai. Maka Tuhan akan perlengkapi bahkan memberkati kami dalam pelayanan kami. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Kami berdoa untuk semua jemaat Tuhan yang Tuhan percayakan untuk kami gembalakan di tempat ini, yang datang pagi hari ini Tuhan. Kami percaya Engkaulah jawaban di atas setiap doa dan pergumulan mereka. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang sementara dalam pergumulan Tuhan kasih jalan keluar. Di dalam nama Yesus kami percaya perekonomian dari jemaat kami pun diberkati, keuangan mereka. Dalam nama Yesus kesehatan bahkan rumah tangga keluarga mereka, anak cucu mantunya diberkati dalam nama Yesus. Kami percaya Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kami semua yang mengasihi Tuhan. Bahkan jemaat di tempat ini. Kami doakan Tuhan pagi hari ini Pastor Andi Cokro bersama dengan istri terkasih boleh ada di tengah-tengah kita. Kami percaya dalam nama Yesus ini bukan satu kebetulan, tapi Tuhan lewat kedua hamba-Mu di tempat ini kami berdoa pemakaian Allah sempurna. Bahkan firman Tuhan yang sebentar nanti akan ditaburkan, kami percaya adalah pewahyuan yang dari Tuhan, pesan Tuhan kepada jemaat di tempat ini. Kami doakan Tuhan pakai hamba-Mu lebih dahsyat, lebih heran lagi. Jemaat yang Dia pimpin kami percaya Dia akan ekspansi ke kanan dan ke kiri. Kami percaya itu terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk persembahan syukur yang kami bawa. Kami memberi karena kami mengasihi Tuhan. Karena Tuhan terlebih dahulu mati karena mengasihi kami. Ini kami Bapa, 1 minggu berlalu dan kami melihat penyertaan Tuhan yang dahsyat. 1 bulan berlalu dan kami melihat cinta kasih Tuhan tidak pernah surut dalam kehidupan kami. Minggu yang baru, di bulan yang baru Tuhan kami percaya Allah yang sama yang akan menuntun langkah kami, yang pegang tangan kami, berjalan bersama dengan kami menuju kemenangan demi kemenangan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengaminkan doa ini. Haleluya, amin. Sambil tepuk tangan saya menjemput semuanya bangkit berdiri. Haleluya. Coba lihat kiri kanannya, kasih senyum yang terbaik. Katakan Yesus mengasihimu. Haleluya. Coba kasih senyum yang terbaik karena kita mau datang di hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Amin. Mari kita angkat pujian ini bagi nama Tuhan. Haleluya. Katakan sama-sama. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya sang Raja. Come on, datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke
muka yang gembira. Tanggalkan beban Dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorak memuji Dia. Haleluya. Pohon-pohon pun bertangan memuji Dia. Oh, glory bagimu sekalian. Kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Oh, Yesus Tuhan Raja, Dialah yang berkuasa di atas pujian. Sekali lagi dari awal katakan. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban Di dalam hatimu, kenakan jubah pujian. kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorak memuji Dia. Haleluya. Pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang berkuasa di atas pujian. Dari awal, come on sama-sama. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Dengan sukacita. Saya mau lihat senyumnya. Mana senyumnya? Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang. Everybody come on. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorak memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Semua kita sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Haleluya. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang berkuasa di atas pujian. Tepuk tangannya lebih, come on, katakan. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorak memuji Dia. Haleluya. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Kami puji namamu, come on. Sekalian kita di sini memuji Dia. Yesus Tuhan Raja. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang berkuasa di atas pujian. Yesus Tuhan Raja. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang berkuasa di atas pujian. Sekali lagi katakan. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Amin. Kita percaya bahwa ketika Allah kita bertakhta di atas pujian, ada mujizat yang terjadi, amin. Kelepasan yang terjadi, amin. So kita undang Dia datang dan bertakhta, come on. Haleluya, come on. Melukis cakrawala, merangkai jagat raya, Pencipta alam semesta, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan, pemilik kehidupan, yang sanggup menyelamatkan, Dialah jalan kebenaran. Come on everybody say. kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Everybody jump. Oh, oh, oh. Katakanlah dan berkata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu
menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, puji sakti nyatakan. Say, great is our God. Come on, katakan sama-sama, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, jalan-jalan kebenaran. Semua angkat tangannya, katakan, kami rindukan kuasa terjadi dan pasti terjadi. Everybody come on. Datanglah dan berkata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, puji sakti nyatakan. Great, great is our God. Semua tepuk tangannya bagi Tuhan. Sadukan ye 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 ye. Amen. Come on, say. Kami rindukan sama-sama yo. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. One more, kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu. Everybody jump! Belenggu dipatahkan, puji sakti nyatakan. Great, great is our God. Great is our God. Haleluya. Amen. Tuhan kita besar, amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan bagi Allah kita, haleluya. Bapak ibu saudara dipersilakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Wow. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau baik. Sangat baik bagi kehidupan kami. Mari Bapak ibu saudara, sebelum firman Tuhan melawat hidupmu dan hidupku, arahkan hatimu kepada Dia. Tundukkan kepala sejenak, renungkan kebaikan Tuhan dalam kehidupanmu, bahwa Engkau ada sampai hari ini, semua karena anugerah-Nya. Haleluya. Kiralabaya shandaralaba. Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Oh, semua yang ku alami bersamamu, ku lewati indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis aku ada hari ini
semua yang ku alami bersamamu. Ku lewati indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan. Sama-sama dari awal, yuk kita angkat pujian ini. Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidup selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu, ku lewati indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu, ku lewati indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan. Beta rindu Bapak Ibu saja ulangi pujian ini dari awal. Bapak Ibu saja katakan, Tuhan, sungguh ku bersyukur. Kami bersyukur Bapa. Hidup selama ini, Yesus, ku berterima untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Oh, oh, semua yang ku alami bersamamu, ku lewati indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis aku ada hari ini karena Tuhan baik, yes, amat baik bagiku. Sama-sama nyanyikan. Semua yang ku alami bersamamu, ku lewati indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan. Mari tenang sejenak, renungkan kebaikan Tuhan. Mari tenang sejenak, renungkan setiap kebaikan Tuhan. Sekecil apapun Dia menolongmu, sekecil apapun Dia pernah menuntun langkahmu. Itulah Dia, Jesus. Haleluya, seperti pelangi. Kira lama. Haleluya, haleluya. Seperti pelangi sehabis hujan, itulah janji setiamu Tuhan.
sehabis hujan, itulah janji setiamu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai. Saya menjemput semuanya bangkit berdiri, nyanyikan. Seperti pelangi sehabis hujan, itulah janji setiamu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai. Seperti pelangi sehabis hujan, itulah janji setiamu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai. Ya, sekali lagi angkat tanganmu. Ayo puji Dia. Seperti pelangi sehabis hujan, Amin. itulah janji setiamu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Aku punya Tuhan yang besar, Yang-Nya berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Come on. Ku terima sekarang dirimu. Ayo katakan sama-sama. Aku punya Tuhan yang besar, Amin, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya. Aku terima Tuhan sekarang. Ayo lagi-lagi angkat tanganmu sama-sama. Iman kita bersaksi sama-sama. Aku punya Tuhan yang besar, Yang telah berjanji dan sanggup menghadapi aku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan yang dahsyat. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita percaya. Iman dan percaya waktu kita belum terima sekalipun. Kita punya Allah yang besar. Kita punya Allah yang dahsyat. Sebab itu kami mendeklarasikan tempat ini. Tuhan lebih besar dari kanker, Tuhan lebih besar dari perceraian, Tuhan lebih besar dari segala kutuk, Tuhan lebih besar dari depresi. Kami deklarasikan, You are the greatest God. Kau yang terbesar, Kau yang termulia, Kau yang dahsyat ya Tuhan. Oh Ramakaya Basyadere, You are the greatest God. There is no one like You, Jesus. The greatest God. Allah yang besar, Allah yang dahsyat, mulialah nama-Mu. Yeah. How great is our God. Sing with me, sing with me. How great is our God, and all to see how great
Our God. Hallelujah. Wow. Thank you Jesus. Bicara sama kami. Tuntun kami Tuhan dalam jalan-Mu. Ajar kami dengar suara-Mu. Di tahun kami menyelesaikan amanat agung. Jadikan kami murid. Sebab hanya murid yang bisa memuridkan. Hanya murid yang bisa menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Sebab itu kami mau pakai telinga seorang murid yang mendengar firman-Mu ya Tuhan. Yang sakit sembuh saat ini. Yang terikat dilepaskan. Terima kasih Tuhan untuk hari yang Tuhan adakan. Hari kami ketemu Tuhan. Terima kasih di dalam nama Yesus. Yang siap dengar firman Tuhan katakan amin, amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Silakan duk saudaraku dikasih Tuhan. Thank you worshipers. Berikan tepuk tangan buat semua para pemuji penyembah. So great. Semua katakan shalom. Senang boleh ada di House of Glory. Nama saya Pendeta Andi Cokro. Gembala daripada CK8. Kalau saudara CK9, saya CK8, cabang 8. Grow Community Church di Pondok Indah Mall. Dan juga ada di Bekasi dan di Manado. Dan saya ada bersama dengan istri saya, 30 tahun pasangan duet saya, Ibu Lia Cokro. Bisa berdiri? Kecil-kecil cabai rawit tapi dia tukang pijat saya yang luar biasa. 30 tahun kami melayani bersama-sama sejak dulu tahun 88 di Karsa Pemuda. Gini-gini saya pemain drum pertamanya Pak Niko loh saudaraku. Dulu istri saya singer, saya main drum dan sejak itulah kami di GBI Gatsu melayani. 2015 Tuhan percayakan kami gereja Grow Community Church dan kami dedikasikan buat next generation, kami dedikasikan buat generasi yang akan bangkit untuk memenangkan Indonesia. Ini pertama kali saya ada di HOG, di tempat ini, di House of Glory. Wakil-wakil saya sudah lebih sering ke sini, Pastor Doni, Pastor Monty, Pastor Timothy, dan mereka selalu bawa, waduh Pak Andi harus ke sana. Untuk lihat ini bukan hanya namanya saja, tapi ini benar-benar rumah kemuliaan Tuhan. Haleluya. Kemarin saya sudah ada di lokasi saudara yang baru, saya berdoa di sana. Dan saya bilang bahwa kemuliaan Bapa, tempat yang baru bukan hanya House of Glory, but House of Father Glory. Karena kemuliaan Bapa itulah yang akan turun di kota ini. Yang akan menarik banyak orang-orang yang gak punya Bapa, yang tertolak. Biarlah yang hilang akan pulang, naik ke gunung Tuhan di atas. Dan saya lihat dalam roh akan terjadi banyak perjumpaan dengan Tuhan. Siap-siap hari Minggu kayak gini, tiba-tiba gak bisa berhenti nyembah. Yang khotbah gak bisa naik. Saya rasakan itu di tempat yang baru. Akan ada pencurahan kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Kalau ada foto ini keluarga saya punya 3 anak, Ines, Elaine, dan Jason, dan tiga-tiganya melayani Tuhan. Kalau saudara punya YouTube, saudara bisa cek, saya sekeluarga punya acara yang namanya Into the Deep. Mengajak kita untuk menyelami kedalaman dan begitu banyak hamba Tuhan bilang, yang kamu punya, yang kita enggak punya Andi adalah semua anak-anakmu, istrimu penyembah. Dan itu yang kami tunjukkan ke setiap penonton yang ada, bahwa menyembah dimulai dari dalam kamar, dimulai dari rumah tangga terlebih dahulu. Sehingga kalau sudah nanti ada lihat YouTube, ceklah di Into the Deep, mana saya dan anak-anak dan istri kami share setiap hari Rabu mengenai Tuhan, keintiman dengan Tuhan. Hari ini yang siap dengar firman Tuhan katakan amin. Hari ini judulnya adalah tinggal di bawah panggilan Tuhan. Stay under the calling. Di luar mendung makanya saya pakai payung, bahwa kita harus ada di bawah payung daripada panggilan. Semua bilang panggilan. Panggilan bukan hobi,
Panggilan bukan talenta, panggilan bukan kesukaan kita, tapi panggilan adalah sesuatu yang begitu dalam kita. Ya disebut panggilan bahkan kamu tidak dibayar pun kamu lakukan itu. Kamu nggak ditepuk tangani orang, kamu tetap melakukan itu. COVID menguji apakah pelayanan atau kekristenan cuman hobi atau predikat ataukah panggilan. Begitu banyak hamba Tuhan yang gantung pelayanannya dan keluar dari payung panggilan. Tapi saya hari ini firman Tuhan ini buat dua kelompok hari ini. Pertama bagi engkau yang sedang lari dari panggilan. Saya gak menyalahkan hari-hari ini iblis membuat engkau kecewa dan engkau justru bertolak belakang dengan panggilanmu dan engkau sedang meninggalkan. Kamu seperti monumen yang bilang, oh dulu kamu pendoa yang dahsyat. Oh dulu kamu youth pastor. Oh dulu kamu dipakai Tuhan bawa firman. Tapi hari-hari ini kamu mulai keluar dari panggilanmu. Ini firman buat Anda hari ini. Kedua adalah bagi Anda yang gak punya ide panggilan aku apa ya gitu loh. No wonder hidup kayaknya kayak gak berarti gitu loh. Karena panggilan bukan cuma jadi kaya, bukan cuma jadi punya istri, punya suami. Panggilan bukan cuma jadi orang yang terkenal, tapi ada sesuatu yang lebih daripada itu panggilan Tuhan buat setiap saudara. Ya, saya mau bilang ini panggilan kita khusus, katakan khusus. Panggilan kita gak ada yang sama atau dengan yang lain. Sebab itu hari ini kita belajar untuk tetap dalam payung, di bawah payung panggilan, stay under the calling. Kita belajar dari seorang yang dikenal dulu banyak khotbah anak sekolah minggu yang namanya Yunus. Semua tahu cerita mengenai Yunus yang lari dari panggilan. Yunus yang semua tahu bahwa karena dia kecewa, karena history, sejarah Alkitab mengatakan bahwa keluarga Yunus pernah dibunuh bahkan dianiaya oleh orang-orang di Niniwe. Sehingga waktu Tuhan panggil dia tugas yang khusus untuk melayani, dia lari dan semua tahu ceritanya. Yuk kita belajar saja ayat demi ayat mengenai calling, mengenai panggilan. Yang pertama dikatakan datanglah firman Tuhan. Semua bilang firman Tuhan. Dari kata yang pertama aja kita tahu bahwa yang panggil kita bukan Pak Sony Waplo. Yang panggil saudara bukan orang tuamu. Yang panggil saudara bukan presiden. Yang panggil kita, yang memberikan panggilan ilahi adalah Yesus Kristus Tuhan Raja di atas segala raja. Dan saya mau kasih tahu ini, besarnya panggilan kita bukan tergantung dari siapa yang dipanggil. Tapi siapa yang manggil saudara, katakan amin. Mungkin saudara pikir, aduh pastor aku ini cacing, aku gak bisa nyanyi, aku gak bisa khotbah, aku minder, aku cuma ibu rumah tangga, aku gak sekolah teologi ya. Siapakah aku ini? Ingat, yang menentukan besarnya panggilan bukan kalian yang dipanggil, tetapi siapa yang panggil kita. Satu kali saya ulang tahun, dikasih anak saya handphone baru. Saya excited, saya belum pindahin semua nomor-nomornya, sudah saya pakai. Seperti biasa hari ulang tahun berdatanganlah WA dan ucapan selamat. Biasanya malam baru saya jawabin, karena kalau satu-satu gak bisa makan hari itu saudaraku. Begitu banyak dan tiba-tiba ada satu nomor yang emang gak ada namanya, itu telepon saya. Saya gak angkat, karena kalau satu diangkat yang lain gak diangkat gak enak. Tapi nomor itu 3 kali miss call. Ya. Lalu saya bilang ini siapa gitu ya. Akhirnya dia nomor itu akhirnya WA saya. Selamat ulang tahun Andi, dipakai Tuhan, semakin rendah hati, Tuhan mau pakai lebih dahsyat. Amin, GBU dia bilang. Tapi karena saya lagi repot, ya lagi sibuk, saya akhirnya saya jawab dengan
begitu singkat ya. Pernah nggak saudara lagi singkat saudara cuma jawab TKS.GBU gitu ya. Tiba-tiba nomor itu WA lagi, ini ngefans banget saya pikir sahabat saya ini pikirnya. Dia WA lagi, dia bilang, Andi ini Pak Niko katanya saudaraku. Langsung lutut gak berasa saudaraku. Saya mau rebah hari itu juga, bukan karena kemuliaan, karena ketakutan saudaraku. Saya telepon, Om minta maaf, nomor Om belum saya save. Karena sudah ganti telepon, untung Om Niko, Opa Niko penuh kasih karunia. Saya masih jadi gembala sampai hari ini, saudaraku. Tapi disitulah, seringkali kita bukan mengenai siapa yang dipanggil, siapa yang di-call. Tapi siapa yang call saudara. Kalau yang call saudara mungkin lurah ya masalah kecil. Tapi kalau udah RI1, you better pick up your phone. Karena panggilan datang dari Tuhan. Inilah pagi ini yuk kita semua, di luar kekecewaan, di luar kamu gak tahu panggilan kamu apa. Ingat yang panggil kita, yang berikan panggilan itu, yang maju, kita maju di altar call, mungkin di retreat sekolah, mungkin di gereja seperti ini. Ingat waktu kalian maju ke depan, yang panggil bukan pembicara, yang panggil Allah Roh Kudus, yang mewakili Tuhan. Dan kalau dia panggil dia gak pernah salah, katakan amin. Kalau dia yang panggil dia akan menyelesaikan panggilan dalam saudara. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai. Selain kita tahu yang panggil Tuhan, kalau Tuhan itu panggil orang-orang secara khusus, katakan khusus. Di antara begitu banyak orang di Israel pada waktu itu, Tuhan bilang, hey, dia gak cuma bilang, hey pria, tapi dia bilang pria yang namanya Yunus. Oke, kalau masih banyak, Yunus anaknya Pak Amitai. Jadi hari ini saya percaya kalau Tuhan katakan aku telah memberi engkau nama sejak di kandungan ibumu. Tuhan tahu bahwa Tuhan akan panggil engkau. Saya punya papa yang sekarang jadi wakil gembalanya Pak Niko sejak awal. Dari kecil kami gak pernah berharap punya orang tua pendeta. Tapi saya ingat waktu saya di Amerika, papa saya telepon, Andi, papa hari ini akan dilantik jadi PDT. Saya nangis karena saya tahu who is my father. Saya tahu, bahkan saya sempat sakit hati, saya sempat pahit dengan ayah saya. Tapi kalau Tuhan yang panggil, Tuhan bisa rubah kutuk menjadi berkat. Tuhan bisa rubah lumpur menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Dengan cara yang ajaib, kalau Tuhan panggil itu luar biasa. Papa saya itu udah diinjili berbagai macam hamba Tuhan gak mau bertobat. Tuhan pakai cara manggilnya khusus buat Arwianto Cokro dengan caranya Tuhan. Caranya tahu gak apa? Dia itu sempat stres sebagai businessman. Dan tiba-tiba dia bangun akuarium di rumahnya, besar akuariumnya. Saya waktu masih kecil, setiap Sabtu malam papa saya ini akan bersihkan akuarium yang besar itu. Mama saya sudah mulai ke gereja. Mama saya selalu berdoa, Tuhan boleh gak suami saya bertobat dan kenal Yesus. 1 minggu sebelum hari itu, mama saya itu berdoa, Tuhan mungkin ini kali terakhir aku ke gereja. Karena aku gak bisa bohong pada suamiku, kepada keluarga suamiku. Kalau boleh Tuhan minggu depan, Tuhan panggil dia untuk bisa datang ke gereja. Senin gak jadi apa-apa, Selasa, Rabu, bahkan papa saya sempat masuk ke klinik karena dia terikat obat tidur yang makin banyak dia harus minum karena dia depresi. Jumat gak jadi apa-apa, tapi Sabtu, 1 hari sebelum minggu, ayah saya lagi bersihin akuarium itu. Yang mungkin ada sekitar ratusan liter di dalamnya, saya gak tahu berapa. Tapi tangannya tiba-tiba ada listrik yang terbuka. Kabel listrik terbuka, tangan kanannya
sikunya mengena listrik, tangannya yang lain ada dalam air. Tiba-tiba tubuhnya menjadi medium listrik. Seluruh air itu tiba-tiba penuh dengan sengatan listrik. Bahkan di atas air itu papa saya seperti silet. Begitu tajam karena perbedaan antara oksigen dan air itu. Ayah saya harus berjuang, tangannya berdarah karena permukaan yang penuh dengan listrik itu. Dia cuma tahu masalah waktu, dia akan mati. Dia tahu, oh that's it, aku akan mati muda. Panggilanku udah pasti mati di situ. Tetapi yang luar biasa, di tengah dia udah makin gak kuat, dia udah membayangkan sebentar lagi mayatnya akan ditangisi oleh anak dan istrinya. Tapi apa yang terjadi? Di tengah paniknya dia, di tengah dia udah hampir menyerah. Dia tiba-tiba ingat, aku tahu istriku sering ke gereja. Tapi dia gak tahu Tuhan Yesus namanya. Maka dengan lantang dia berkata, Tuhannya mama tolong saya. Begitu saudaraku. Dia cuma tahu Tuhannya mama. Dia panggil istrinya mama. Tapi kita mengucap syukur Yesus gak kesinggung. Mau dibilang Tuhannya engkong kek. Mau dipanggil Tuhannya opa kek. Mau dipanggil Tuhannya tetangga kek. Dia datang dan menyelamatkan papa saya. Tiba-tiba dia terpental turun. Dia ada di bawah dan dia gak mati. Saya masih ingat saya umur 10 tahun waktu itu. Dia masuk ke kamar, tangannya berdarah. Kami semua kaget. Tapi yang lebih kaget mama saya waktu papa saya peluk dia bilang, Ma besok aku mau ke gereja. Aku mau kenal Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Itu dimulainya panggilan seluruh keluarga kami dulu. Kami tahu panggilannya adalah kutuk, bahkan saya waktu kecil karena lihat papa saya yang berantakan, saya jadi berantakan. Saya ingat waktu saya kecil, saya bahkan orang yang super minder. Saya nggak bisa bicara seperti ini. Bahkan mama saya bawa saya ke psikolog karena setiap saya depan orang saya cuma beku, diam aja. Bahkan saya pernah dengar om saya ngomong sama papa saya di kantor, kamu sial ya punya anak laki satu-satunya yang gak bisa apa-apa. Serasa panggilan saya gagal dan dikutuk dan that's it. Tapi saya mengucap syukur seperti Tuhan panggil Yunus bin Amitai, Tuhan panggil Andi bin Cokro. Andi anaknya Pak Cokro. Dia tahu, dia datang dan dia merubah saya. Kalau hari ini Tuhan percayakan saya membalakan ribuan anak muda. Bukan karena saya yang hebat, tapi yang memanggil saya, Yesus yang luar biasa. Yang panggil saudara itu yang dahsyat. Bahkan bukan hanya panggilan untuk jadi setiap saudara di sini jangan pikir aku nggak mungkin dipanggil. Setiap saudara punya panggilan. Setiap saudara punya mimpinya Tuhan di hatimu. Bahkan bukan hanya saudara yang khusus, tapi panggilannya, tugasnya juga khusus. Bukan cuma jadi Kristen, bukan cuma hanya nyanyi, bukan hanya mungkin jadi pengerja, bukan. Jelas Tuhan bilang, bangun, pergi ke Niniwe. Dikasih tahu nama kotanya, jelas. Kota yang besar, bukan yang kecil, bukan yang sedang, kota yang besar. Berserulah terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Jadi Tuhan kalau kasih tugas panggilan itu, makanya hari ini bagi engkau yang gak punya panggilan, maka hidupmu gak berarti. Hidupmu kayaknya cuma lewat gitu aja. Minta Tuhan apa panggilanmu dalam hidup. Setiap perkawinan ada panggilannya, ada visinya. Bukan hanya perusahaan punya visi, bukan hanya gerejamu yang punya visi. Setiap saudara punya visi dan panggilan, katakan amin. Tapi ayat 3, Yunus bersiap melarikan diri ke Tarsis. Jauh, katakan jauh. Jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo, mendapat di sana sebuah kapal yang berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya. Naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis. Jauh dari hadapan Tuhan. 2 kali kata jauh. Mungkin selama ini kamu bangun pagi, kamu menuju kepada panggilan itu. Gak gampang.
Tahun demi tahun kau bilang, Tuhan, aku mau setia, aku mau sampai ke situ, aku mau sampai ke tanah perjanjian, ke panggilan hidupku. Tapi hari ini kalau engkau seperti Yunus yang jauh, Tarsis, itu 1000 mil bertolak belakang daripada Niniwe. Jadi saudara bisa bayangkan bagaimana dia jauh meninggalkan itu. Kalau hari ini engkau sedang berjalan jauh, bye-bye panggilan, sayonara impian Tuhan, dan engkau sedang menuju ke sesuatu hal yang kamu tidak tahu. Ini firman buat saudara yang sedang jauh dari hadapan Tuhan. Yang menarik pada saya ayat 17 dari Yunus pasal 1. Dikatakan maka atas penentuan Tuhan, katakan penentuan Tuhan. Datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus. Yunus tinggal dalam perut ikan itu 3 hari, 3 malam lamanya. Kata yang menarik saya adalah maka atas penentuan Tuhan. Bahkan bahasa Inggrisnya God orchestrate. Tuhan mengorkestrakan, Tuhan menskenariokan, Tuhan menentukan ikan itu datang. Tuhan itu kalau panggil kita balik ke panggilan, punya cara yang heran dan ajaib. Katakan amin. Dia yang orkestra semua. Terus saya pernah khotbah ini di Jakarta, seorang anak muda datang kepada saya. Dia bilang, Pastor, gak mungkin ikan paus bisa telan Yunus. Dikatakan ikan paus di dunia ada 2 macam. Yang pertama adalah ikan paus yang cuman makan tumbuh-tumbuhan, yaitu vegan dikatakan. Dia cuman makan, gak makan daging, dia gak makan apa, dan dia pasti lepehin, itu namanya Yunus. Yang kedua adalah the carnivore whale, yang memakan daging. Tapi yang buat susahnya, di gerahamnya ada seperti gergaji yang begitu banyak giginya, sehingga pasti dicincang habis. Toh kalau dia hoki lewat gigi itu, di perut ikan paus itu ada enzim yang akan membusukkan daging dalam waktu gak sampai 24 jam. Jadi kalau 3 hari selamat di perut ikan, itu impossible, tidak mungkin. Waktu anak itu bilang, oh benar juga. Tapi kalau Tuhan yang menentukan, Lazarus 4 hari di kuburan pun bisa dibangkitkan. Kita percaya inilah yang Tuhan mau kasih tahu buat Ale semua, bahwa kalau Tuhan yang panggil, Tuhan akan bela panggilannya. Tuhan gak akan buat firman-Nya dilecehkan. Kita yang jauh daripada Tuhan. Kita yang lari daripada Tuhan. Nah, aku akan tutup dengan ini. Kita menjadi orang-orang yang lari dari panggilan. Karena nggak berasa kita mulai geser dari calling, kita ada di bawah payung perbandingan atau comparison. Semua bilang perbandingan. Tolong berikutnya slide-nya. Tadinya kita ada di calling, tolong slide berikutnya. Sekarang kita hidup di bawah payung perbandingan. Memang di zaman sekarang orang ini hidup dalam data dan statistik. Contohnya, kita belum pernah makan di restoran itu, tapi waktu lihat Google gak ada yang kasih jempol, kita gak mau masuk biasanya. Kita menjadi orang yang menjadi FOMO, oh banyak ngantri itu, pasti enak, begitu makan biasa aja gitu ya. Pernah gak saudara orang ngantri, orang yang dibuat heboh ke restoran biasa aja. Karena banyak orang sekarang ini hidup dalam perbandingan. Saudara bisa bayangin ibu-ibu yang jago masak tapi gak jago sosmed. Cuman karena gak dikasih jempol, gak ada yang datang. Wah dia bisa lari dari panggilan tuh. Dia bisa pahit tuh. Saya lihat begitu banyak hamba-hamba Tuhan di COVID karena dia gak jago media. Saudara bisa bayangin di COVID dulu kami harus ngomong setengah jam di depan kamera. Apalagi kalau kameramannya nguap gitu ya. Itu gagal khotbahnya rasanya. Gitu.
Susah loh ngomong di depan kamera tanpa ada penonton. Tapi itu banyak orang nggak bisa seperti itu, tapi akhirnya jemaat banding-bandingkan orang, oh tetangga sebelah lebih bagus khotbahnya, kameranya lebih bagus, pindah dah. Banyak orang akhirnya bilang, oh panggilan gue udah selesai, sudahlah aku udah tidak laku lagi. Karena apa? Dibandingkan. Begitu banyak istri-istri atau suami yang keluar dari panggilan menjadi suami yang baik, istri yang baik, karena dibandingkan. Setiap pulang, istri bilang, "Pak, kok gak bisa kayak suami tetangga itu sih, yang lebih kurus, lebih punya six pack begitu ya." Atau ibu-ibu yang selalu dibandingkan, "Kamu kenapa sih gak bisa jago masak kayak istri temanku, gak sekurus istri temanku." Bayangkan di rumah kita biasa, anak-anak juga dibandingkan. Kamu kenapa sih gak bisa kayak kakak, kenapa kamu gak bisa kayak cici, kenapa kamu gak bisa kayak tetangga. Kita hidup hari-hari ini seperti dibandingkan. Dan waktu kita akhirnya kita nggak ada di bawah panggilan, kita lebih melihat perbandingan itu sebagai vonis kita. Orang tua kita mulai, udahlah nggak mungkin kamu berhasil. Udahlah pasti kamu gagal. Dan kita mulai membuat perbandingan, hidup di bawah perbandingan itu. Ingat bahwa pembunuhan yang pertama yang terjadi di dunia itu adalah karena perbandingan. Habil dibunuh oleh Kain kakaknya. Karena Kain merasa bahwa persembahannya itu jelek, gak diterima Tuhan. Persembahan adiknya diterima Tuhan. Bahkan ditambahin oleh khotbah-khotbah guru sekolah minggu dulu yang gak bertanggung jawab. Pernah nggak dengar khotbahnya guru sekolah minggu? Oh karena asapnya Habil lurus, Kain belok-belok, makanya nggak diterima. Ada yang pernah dengar itu? Saya pernah, saya khotbahin bahkan sesat itu saudaraku. Gak ada di Alkitab. Jadi sebelum itu aja kita tahu bahwa dibanding. Kain dibandingin, Kain geram di situ. Hari ini kalau engkau sedang ada dalam payung perbandingan, jangan bandingkan proses orang lain dengan prosesmu, katakan amin. Jangan bandingkan berkatmu dengan berkat orang lain. Jangan bandingkan panggilanmu dengan panggilan Pak Sony. Setiap kita punya proses. Setiap kita punya jalan. Setiap kita punya pengalaman dengan Tuhan. Maka saya katakan panggilan setiap kita itu khusus. Dan panggilan setiap kita itu Tuhan yang tahu. Kita berikan tepuk tangan bagi nama Tuhan. Makanya nanti baca di rumah ya di Filipi 4 ayat 11. Paulus itu berkata, aku belajar untuk berkata cukup. Aku biasa kaya, aku biasa miskin, aku biasa dalam kecelakaan, aku biasa dalam kejayaan. Jadi dia bilang jangan bandingkan proses orang lain dengan prosesmu. Yes, Paulus mengalami ini. Yes, Pak Niko mengalami ini. Tapi Tuhan punya proses yang khusus buat setiap kita. Mungkin buat sebelah kita cuma nunggu 1 hari untuk sembuh. Tapi kalau Tuhan izinkan kita 10 tahun gak sembuh-sembuh, ada caranya Tuhan. Ada rencana Tuhan. Mama saya doa 7 tahun untuk papa saya. Dan setelah 7 tahun, papa saya akhirnya bertobat. Sampai hari ini kami sekeluarga melayani Tuhan. Yang kedua, kita mulai bergeser dari calling kepada comfort. Semua bilang kenyamanan. Hari-hari ini memang kenyamanan itu yang dicari oleh generasi. Itu waktu interview kerja, ini WFH atau WFA. Semua maunya nyaman. Anak-anak sekarang gak mau suruh kerja di industri yang keringetan, penuh dengan oli. Waduh mereka gak suka. Sukanya pakai dasi, di Jalan Sudirman. Ya,
naik MRT ya gitu ya. Ya pokoknya anak-anak sekarang memang kenyamanan menjadi salah satu tuntutan. Dan kita pikir seringkali waktu kita dipanggil, kita akan mengalami karpet merah. Waktu kita tahu ini panggilan, pasti panggilan kalau semuanya terbuka nyaman. Ini panggilan kalau semuanya langit selalu biru, pastor. Tapi Tuhan bilang di Lukas 9:23, nggak ada di PowerPoint, saya dengar aja ya. Tuhan bilang setiap orang yang mau ikut aku, dia harus sangkal dirinya, pikul salibnya setiap hari. Dan ikut aku. Saudara bisa bayangkan bagaimana di situ Tuhan bilang kalau kamu mau ikut panggilanku, kamu harus sangkal dirimu, pikul salib. Ini jauh daripada kenyamanan. Tapi Tuhan disitulah hari-hari ini. Mungkin kau merasakan bagaimana kok jadi Kristen kayak gini ya, Pastor. Udah jatuh ketimpa tangga, kena paku berkarat, ban kempes, ketimpa duren pula. Oh, ketimpa duren enak ya saudara, gak pakai duren Ambon ya. Mungkin kau merasakan, aduh kok hidup begini banget. Tapi saya percaya bahwa panggilan itu seperti orang yang akan melahirkan. Semakin dekat dengan proses melahirkan. 9 bulan yes, berat. Sakit mungkin muntah-muntah, sakit punggung, gak bisa tidur. Tetapi perjuangan 1 jam sebelum melahir itu yang terberat. Saya menemani istri saya 3 kali ada di ruangan bersalin. Maka di sebelah seringkali terdengar kutukan-kutukan istri dan suami. Ini gara-gara lu nih. Hancur rambutnya semua saudaraku. Karena sakitnya luar biasa. Nah, semakin dekat dengan melahirkan, semakin sakit. Tapi gak ada tuh istri-istri yang bilang, udah deh batal aja deh Pak. Gak jadi. Semakin sakit, semakin dia tahu itu semakin dekat, panggilan itu akan lahir. Sebab itu, waktu kita tahu kita pikul salib. Karena salib adalah akhir dari sesuatu yang dahsyat. Salib yang tadinya kutuk, Tuhan rubah jadi kebebasan. Jangan pernah hakimi Tuhan dalam satu musim, katakan amin. Kalau musim ini kamu mengalami musim yang terberat, karena musim yang akan datang, kamu akan mengalami breakthrough, kemenangan, satu kelepasan, jawaban Tuhan yang dahsyat. Come on, berikan tepuk tangan buat Tuhan, haleluya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan ku tetap percaya kasih Tuhan pasti yang terbaik. Semua katakan amin. Amin. Nah, kita keluar dari panggilan karena akhirnya kita tahu bahwa calling itu sama dengan komplimen atau pujian. Kita keluar dari payung panggilan karena kita kok nggak dipuji orang ya. Malah dikutukin orang saya ini. Kita harapkan semua orang akan kasih rating bagus buat kita. Tapi Tuhan pernah bilang di Lukas 6:22, berbahagialah kamu jika karena Yesus orang benci kamu, orang kucilkan kamu, orang cela kamu, orang tolak nama kamu sebagai sesuatu yang jahat. Waktu kita ikut callingnya Tuhan, kita pikir bahwa semua orang akan memberikan pujian. Bahasa kasih daripada generasi ini adalah the word of praise. Di mana kata-kata pujian, mereka tuh haus banget dipuji. Haus banget ditepuk tangan. Makanya hari-hari ini kalau di IG gak ada yang kasih jempol, rasanya kita hidupnya gak bisa tidur begitu. Karena mereka selalu minta orang memuji. Tapi Tuhan tadi bilang,
Berbahagialah kamu justru. Kalau orang cela kamu, orang gak tepuk tangan buat kamu, tapi orang justru menolak nama kamu. Karena waktu saya harus cepat. Yang berikutnya, kita gak sadar kita ada di bawah payung condemnation atau tuduhan. Banyak orang keluar dari payung calling karena dia udah rubah, aku ada di bawah tuduhan. Iblis itu jagonya nuduh. Iblis itu adalah seperti debt collector yang akan ingetin, lu masih ada utang. Saya khotbah tadi malam di generasi mengenai Petrus yang kehilangan passion. Karena apa? Setiap dia dengar ayam berkokok, seperti tuduhan buat dia. Semua panggilan dia itu rasanya hilang. Panggilan menjadi penjala manusia hilang. Karena setiap kali dia dengar ayam, dia tahu dia udah gagal. Mungkin kalian pernah ngalamin itu. Setiap kali mau lari, kembali ke panggilan Tuhan, iblis coba berkokok aja. Kukuruyu. Ingat gak kamu pernah pukul istri? Ingat gak kamu pernah berzina? Ingat gak kamu pernah jatuh? Ingat gak kamu pernah bohong? Ingat gak kamu pernah ngecewain Tuhan? Dan setiap kali kita dengar tuduhan itu, kita mulai lari dan bilang, oh Tuhan, seperti Petrus yang lari kembali ke Galilea. Kembali jadi nelayan. Gak panggil-panggilan dan gak jadi murid-murid. Tapi Tuhan sudah datang menyembuhkan Petrus. Bahkan waktu Pantekosta datang, hari Pantekosta datang. Dikatakan Tuhan, Roh Kudus datang seperti suara angin besar. Bukan angin besar yang tapi suara angin besar. Karena apa? Tuhan berikan suara angin yang lebih keras daripada suara ayam berkokok. Tuhan akan bersuara hari ini melebihi tuduhan iblis, melebihi setiap apa yang diungkit-ungkit oleh iblis. Sejauh timur dari barat, Tuhan sudah menebus dosa kita. Yang percaya berikan tepuk tangan bagi nama Tuhan. Yang terakhir, tanpa kita sadar kita ada di bawah payung kutukan atau curse. Coba cek, kalau setiap kali kamu mau melayani nih, tiba-tiba kayak ada kuasa yang menarik kamu turun. Kayaknya tiba-tiba ada aja sakit kayak, tiba-tiba kecelakaan kayak, tiba-tiba kok ada yang kuasa yang membuat saya nggak bisa hidup bener gitu. Itu ada namanya kutuk keturunan. Itu mah gampang. Nama Yesus sanggup melepaskan saudara dari setiap kutuk keturunan, katakan amin. Datang ke hamba Tuhan di sini, itu masalah gampang. Tuhan jauh berkuasa, jangan pernah bilang, oh kuasa iblis dalamku lebih besar. Tidak. Itu mudah sekali. Yang lebih susah, yang saya mau katakan, yang saya maksud dengan curse di sini, kutuk di sini, adalah kamu kutukin diri kamu sendiri. Kamu yang bilang gagal kamu, gak berguna kamu. Berapa banyak kita di cermin rohani kita setiap kita mau ke gereja, setiap kali kita lihat diri kita bilang, kamu anak tirinya Tuhan. Kamu gak disayang oleh Tuhan. Itu yang lebih susah. Kita membangun kutuk, bahkan kita mengutuki diri kita sendiri. Saudara melihat seorang pria di depan ini yang melakukan itu. Saya kutuki hari ulang tahun saya dulu saya kecil. Karena saya merasakan hidup saya gak berarti. Sampai akhirnya Bapak menebus saya. Bapak memulihkan saya. Dengan kuasanya yang ajaib. Di satu retreat saya dirubahkan Tuhan. Saya ingat waktu saya buat satu gerakan doa di Bung Karno, 40.000 anak-anak muda datang. Saya sedang ada di panggung. Mama saya tiba-tiba naik panggung, saudaraku. Sampai saya bilang, Ma, gak ada waktu lain ini. Saya lagi ada depan orang ini. Mama saya peluk saya dari belakang.
Mama saya bilang, Andi, ini yang mama lihat waktu mama ada di kandungan. Mama dapat mimpi, anakmu akan berdiri depan banyak orang. Dan akan mengabarkan Yesus. Waktu saya dengar itu saya tahu. Saya gak pernah dengar itu. Tapi panggilan Tuhan gak pernah salah. Panggilan Tuhan pasti terjadi. Berikan tepuk tangan bagi nama Tuhan. Yuk bangkit berdiri sama-sama dengan saya. Tapi mungkin hari ini kau bilang, Andi aku udah pusing, ini apa sih calling, curse, comparison. Oke lah, biarlah hari ini kita kembali yang penting di bawah payungnya Kristus. Itu aja cukup. Karena Kristus sudah ngalami semua tadi. Kristus sudah ngalami yang namanya dipanggil. Yes, dipanggil dari sorga turun ke bumi. Dia pernah dibandingkan. Yes, dibandingkan sama Barabas. Penjahat yang terhebat di zaman itu. Saya yakin Tuhan kita dibandingkan. Tapi dia gak lari itu dari panggilan. Apa Yesus hidupnya nyaman? Yes, pernah dia ngalami di host oleh Sakeus. Dikasih makan oleh banyak orang. Tetapi dia ngalami disalibkan. Jatuh berkali-kali, dicela. Dia nggak dapat pujian, tapi dia dapat cacian. Bahkan dia merasa tertuduh, condemnation Yesus itu. Waktu dia bilang, Eloi, lama sabatani, Bapak kenapa kamu tinggalin aku? Bahasa asli, Bapak kenapa kamu memalingkan wajahmu? Saya bisa bayangkan seperti orang yang dikondem. Iblis bilang, bahkan Bapak gak sayang sama kamu. Dia seperti dikutuk rasanya. Tetapi oleh karena dia gak lari dari kayu salib itu. Bahkan dia berkata, it is finished. Tetelestai. Dia selesaikan callingnya dia. Maka semua kita di tempat ini. Bukan hanya merdeka. Tapi bisa sampai kepada panggilan kita. Ya berikan tepuk tangan buat nama Tuhan. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need. Everything I need. Everything I need. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. No turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. Christ is enough for me. Come on. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Hari ini maukah kita kembali kepada panggilan kita? Saya ngerasa berapa saudara pernah ngerasain lembah air mata, pahit, kecewa. Karena apa yang kamu doakan justru gak jadi. Yang kamu pikir kamu gak akan dibandingkan, justru kamu dibandingkan. Justru kamu mengalami cercaan, bukan pujian. Kamu rasanya dikutuk, bahkan kamu mengutuki diri kamu sendiri. Kita gak bebas dari dosa. Kita bisa jatuh. Tapi jangan jadikan itu alasan untuk lari dari panggilan kita. Orang benar 7 kali jatuh dia akan bangkit lagi. Tapi itu hari ini, semua tutup mata. Pertama saya ingin berdoa buat saudara yang sedang lari dari panggilan. Kamu tahu, bahkan sejak awal tadi kamu jantungmu berdetak karena kamu tahu Tuhan sedang ngomong apa sama kamu. Balik lagi nak, kejar aku lagi.
Bangkit lagi. Kau ada di sini yang sedang lari dalam panggilan. Dan engkau ingin balik kepada panggilan. Bisa gak angkat tangan pelan-pelan, saya ingin berdoa buat saudara. Puji Tuhan. Puji Tuhan, saya lihat ada di belakang. 1, 2. Praise God. Kau tunjukin sama Tuhan. Balik lagi. Tuhan panggil setiap saudara. Sembuhkan yang sakit Tuhan. Sembuhkan yang terluka. Dan biarlah Tuhan sedang mengingatkan setiap mimpinya Tuhan. Berani mimpi lagi. Berani doa lagi. Berani berharap lagi. Dan aku berdoa buat semua kami Tuhan. Yang mungkin belum punya panggilan. Kami nggak tahu kenapa kami lahir. Kami nggak tahu Tuhan kenapa kami boleh ada. Ampuni kalau kami seringkali terpanggil untuk hal yang salah. Kami cuman mengejar apa yang kami makan, minum, pakai. Tapi Tuhan berkata kamu akan mencari kerajaan Allah yang nggak tergoncangkan. Kamu akan membesarkan kerajaan Allah ini. Sebab itu, yuk setiap kita buka tangan kita. Izinkan Tuhan memanggil kembali. Izinkan Tuhan memberikan callingnya buat setiap saudara. Izinkan Tuhan memberikan mimpinya di hidup saudara. Tuhan, kau sedang mengangkat orang-orang yang akan berdiri di marketplace. Orang-orang yang akan menjadi bukan hanya aktif di gereja, tapi menjadi berkat di dunia bisnis. Orang-orang yang akan dipakai di pemerintahan. Orang yang dipakai Tuhan di pendidikan. Dan biarlah lewat gereja ini. Kami percaya ini rumah kemuliaan. Tetapi kemuliaan itu bukan hanya dibendung di sini. Karena kemuliaan Tuhan harus keluar. Bangkit dan bersinarlah. Sebab kemuliaan Tuhan telah terbit atasmu. Tuhan mau kita bersinar di luar sana. Kemuliaan ini bukan hanya bersinar di sini setiap hari Minggu 2 jam saja. Tapi kita bawa pulang. Dan seluruh kota ini akan penuh dengan kemuliaan Tuhan. Terima kasih. Makasih untuk Pak Sony, Bu Linda. Kau berkati kedua hambamu dengan dahsyat gereja, sebuah kepemimpinan gereja ini. Di dalam nama Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudaraku. Bapak Ibu jemaat dipersilakan.